Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya ucapkan semoga segala urusan kalian baik itu yang ada di darat, di laut, dan di udara dapat dimudahkan. Amin. Di sebuah persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Watampone di musim kemarau yang panjang atau yang bertepatan pada hari Selasa 17 Januari. Suasana persidangan yang awalnya berjalan mulus tanpa kendala seketika berubah riuh tak terkendali. Ketika seorang pria yang bernama Syahrul tiba-tiba bertindak di luar nalar selepas ia selesai diambil sumpahnya oleh majelis hakim. Syahrul yang emosi itu segera saja mendekati seorang pria lain yang menjadi terdakwa dalam persidangan tersebut, dan tanpa ragu ia ambil sajam yang terselip di pinggangnya dan langsung saja ia arahkan sajam itu dan tepat mengenai tubuh pria yang menjadi terdakwa. Si terdakwa yang mendapat serangan mendadak itu tentu kalang kabut dan gak siap menerimanya. Serangan itu begitu fatal dan serangan itu begitu cepat sampai-sampai satuan petugas penjagaan di dalam ruang persidangan nggak bisa mencegah upaya Syahrul untuk melakukan aksi ngeri tersebut. Bahkan majelis hakim, para jaksa, dan siapa saja yang ada dalam ruangan tersebut pada saat kejadian nggak bisa berkata-kata. Terdakwa rebah ke lantai dengan luka yang ia alami. Segera atas kejadian tersebut, hakim terpaksa menunda persidangan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Terdakwa kemudian dibawa ke unit kesehatan untuk mendapatkan pertolongan, sementara Syahrul diamankan oleh pihak yang berwajib atas ulah yang ia lakukan. Ini merupakan sebuah kejadian nyata yang pernah terjadi pada tanggal 17 Januari tahun 2017. Dalam sidang tersebut tampil sebagai terdakwa seorang pria yang bernama Jumardin, 24 tahun. Dia didakwa atas kasus penghilangan nyawa terhadap seorang ibu dan buah hatinya. Tak hanya itu, setelah Jumardin melakukan tindakan keji itu, ia kemudian tanpa ragu membakar rumah korban hingga rumah itu rata dengan tanah. Ini penampakan rumahnya. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Siapa Syahrul, pria yang menyerang Jumardin di hadapan majelis hakim? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di sebuah desa yang bernama Desa Matirobolu yang terdapat di Kecamatan Liburengbone, Sulawesi Selatan, tinggal sebuah keluarga yang menempati sebuah rumah yang lokasinya tepat bersampingan dengan area perkebunan yang terhubung dengan kawasan perhutanan. Lokasi rumah itu terpencil dan jalan yang menjadi akses sulit untuk dilalui, bahkan dengan kendaraan roda 2 sekalipun. Pak Syahrul Mapiajo, 32 tahun, dan Ibu Hanisa, 31 tahunlah penghuni rumah itu. Mereka tinggal tidak berdua saja, melainkan mereka juga tinggal bersama dengan kedua buah hatinya yang mereka cintai. Namanya NI 9 tahun dan si mungil NA 4 tahun. Keluarga Pak Syahrul bukan keluarga yang baru yang menempati lingkungan tempat tinggalnya. Sudah bertahun-tahun ia bertempat tinggal di rumah itu. Banyak orang yang sudah kenal baik dengan sosok Pak Syahrul ini. Bahkan kepala desa setempat seperti yang saya kutip dari tribunnews.com menilai Pak Syahrul merupakan orang yang bertanggung jawab dan sabar. Hari-hari yang Pak Syahrul lalui selepas ia selesaikan semua pekerjaannya, ia tak pernah absen untuk bercengkrama dengan kedua putri-putrinya, NA dan NI. Walau lelah bergelayut, walau peluh bergelimang, Pak Syahrul selalu memberikan waktu-waktunya khusus untuk keluarga yang ia cintai. Di bulan September tahun 2017, Pak Syahrul mendapatkan sebuah kabar baik yang tentu sangat menggugah hatinya. Kabar baik itu datang dari temannya yang pada saat itu sedang berada di Pulau Kalimantan untuk bekerja. Ia mengabari bahwa saat itu tempat di mana ia bekerja sedang membutuhkan beberapa tenaga baru untuk menunjang segala bentuk operasionalnya. Yang tentu jikalau Pak Syahrul berniat untuk bergabung dengannya, si teman akan merekomendasikan namanya kepada atasannya. Setelah mendengarkan kabar baik itu, Pak Syahrul segera menyampaikan hal itu dan segera membicarakannya dengan sang istri. Si istri setuju, dan singkatnya berangkatlah Pak Syahrul menuju Pulau Borneo untuk bekerja, tanpa harus menunggu terbukanya 19 juta lapangan pekerjaan terlebih dahulu. Di Pulau Borneo, Pak Syahrul akhirnya mendapatkan pekerjaan yang cocok, dan dengan gaji yang lumayan yang bisa menutup pos-pos yang sebelumnya tak bisa terpenuhi. Selepas Pak Syahrul merantau ke pulau seberang, otomatis Ibu Hanisa dan kedua putrinya tinggal sendirian di rumah yang berjarak 10 km itu dari pusat kota. Aman, percayakan semuanya dan pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Bukankah Ia Sang Maha Pelindung dan Maha Penyayang? Batin Pak Syahrul pada saat itu. Tidak pernah satu kali pun ia memiliki sebuah pikiran yang buruk, yang bisa saja hal buruk itu terjadi pada keluarga yang ia tinggali.
Sebab ia yakin dan ia tahu bagaimana situasi dan lingkungan yang ada di rumahnya itu. Terlebih tetangga-tetangganya yang juga kenal baik dengan Pak Syahrul dan Ibu Harnisa. Namun ada satu hal yang Pak Syahrul mungkin lewati. Ia lengah dan ia tak sadar akan potensi bahaya itu. Ia merupakan sosok Jumardin alias Juma, seorang pria yang adalah tetangga Pak Syahrul sendiri. Rumahnya hanya berjarak 10 meter dari rumahnya. Juma adalah seorang pemuda kelahiran tahun 92 yang di tahun 2017 usianya 24 tahun. Pekerjaannya nggak jelas, kadang jadi petani, kadang ia mengerjakan apapun asal ada upahnya. Dikatakan Juma telah pula berkeluarga, namun pada saat itu ia tinggal terpisah dengan istri dan anaknya. Istrinya berada di Bulukumba. Di mata para warga yang kenal dengan sosok Juma digambarkan sebagai pribadi yang kurang menyenangkan. Bahkan keluarganya pun yang tinggal di desa Matirobulu tidak mendapatkan simpati dari warga. Dan sosok Juma yang terlupakan itu adalah orang yang akan membuat Pak Syahrul kehilangan orang-orang yang ia cintai untuk selama-lamanya. Semuanya bermula pada hari Kamis, malam Jumat 20 Oktober tahun 2017. Di malam itu, Ibu Harnisa membawa serta kedua putrinya dari rumahnya menuju sebuah masjid untuk melakukan ibadah sholat berjamaah. Dari kejauhan Juma terlihat sedang duduk memandangi Ibu Harnisa pergi menuju masjid. Di malam itu perasaannya campur aduk gak karuan. Ia berencana ingin pulang ke Bulukumba menemui istrinya. Namun apa daya ketika isi dalam dompetnya tidak satu frekuensi dengannya. Ia gak punya uang sama sekali. Padahal rindu itu sudah serindu-rindunya. Entah ada setan apa yang merasuki pikiran Juma pada saat itu. Dan entah ada hal apa yang membuat Juma akhirnya singkatnya memiliki rencana untuk merampok rumah Pak Syahrul. Yang di malam itu hanya ada Ibu Harnisa dan kedua putrinya. Mungkin Juma berpikiran, mumpung si suami lagi jauh, inilah waktu yang pas untuk menjarah harta benda milik targetnya. Tak lama setelah Ibu Harnisa, NA dan NI kembali dari masjid, Juma yang menyadarinya segera bersiap untuk menyiapkan segala sesuatu yang akan ia pakai untuk melancarkan aksi biadabnya itu. Lalu tepat di jam 12 malam, setelah memantau sepinya lingkungan kampungnya, dengan perjalanan mengendap, Juma dekati rumah Pak Syahrul, lengkap dengan sebuah sajam yang telah ia siapkan sebelumnya. Tak sulit bagi Juma untuk bisa masuk ke dalam rumah targetnya. Ia memanjat sebuah tiang dan masuk ke dalam rumah dari atap rumah yang terbuka. Singkatnya, setelah ia berhasil masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Juma dikagetkan dengan suara Ibu Harnisa yang ternyata di malam itu memergokinya. Si ibu terbangun dikarenakan mendengar suara gaduh yang janggal yang ia dengar dari arah belakang rumahnya. Setelah mendengar suara itu, si ibu kemudian keluar dari kamarnya dan segera menghampiri sumber suara yang ribut-ribut itu. Dan betapa syok si ibu ketika ia baru saja melihat Juma sedang berdiri tepat di depan pintu dapurnya. Ia mengenalinya sebab di malam itu Juma tak bertopeng dan wajahnya terlihat jelas di temaram lampu ruang tamu. Juma yang kepergok dan kadung berada dalam rumah Ibu Harnisa tentu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan dari informasi yang berhasil saya dapatkan disebutkan, alih-alih pergi melarikan diri, malah Juma pada saat itu mencoba melakukan pelecehan terhadap Ibu Harnisa. Namun beruntung, si ibu berhasil terlepas dari aksi paksanya itu. Setelah tak berhasil dengan aksinya, Juma yang murka mengancam Ibu Harnisa dengan meminta untuk menyerahkan uang yang ia miliki. Lalu dikarenakan Ibu Harnisa tak menyimpan uang, anting-anting si ibulah yang kemudian diambil oleh Juma. Dan naas ketika Juma berusaha mengambil anting-anting itu, Ibu Harnisa kemudian mencoba untuk melawan dengan mendorong tubuh Juma. Juma yang semakin murka segera saja melayangkan sajam itu dan tepat mengenai tubuh sang ibu berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun. Si ibu tumbang ke atas lantai dan dia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Tumbangnya Ibu Harnisa di depan pintu kamar yang terbuka itu sayangnya disaksikan langsung oleh NI 9 tahun yang melihat betapa Juma begitu jahat kepada ibunya. NI hanya bisa menangis pada saat itu. Mendengar suara tangis yang berasal dari dalam kamar, Juma yang tak mau kejahatannya terbongkar, ia pun segera menuju ke dalam kamar. Dan kembali ia lakukan hal yang sama kepada NI dan NA. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah berhasil mengamankan para penghuni rumah, Juma segera menuju dapur dan mengambil kompor dan tabung gas 3 kilo. Dan kemudian membawa barang-barang itu masuk ke dalam kamar para korban. Di dalam kamar sebelum Juma pergi, Juma sempat mengambil uang cash Rp500.000 dan sebuah perhiasan.
Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, kemudian Juma menyalakan kompor gas itu di atas kasur. Tujuannya, Juma ingin membakar rumah Pak Syahrul agar aksi jahatnya tertutup dengan alibi kebakaran yang ia buat sendiri. Singkatnya, setelah mulai menyala, api mulai merembet ke kelambu di atas ranjang, yang kemudian juga mulai mengenai beberapa barang di dalam kamar. Yakin bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya, Juma segera berlalu dan pergi dari jendela dalam rumah itu. Selesai? Belum, ini belum selesai. Ada sebuah semacam mukjizat yang terjadi di malam itu. Si sulung NI tiba-tiba membuka matanya. Ya, walau luka yang ia derita cukup parah, NI ternyata masih bernafas. Dan ajaibnya ia masih bisa berdiri dan bisa melarikan diri dari kobaran api yang mulai membesar di malam itu. Di tengah malam itu ia melarikan diri ke arah hutan menuju rumah kerabat yang ia kenal. 50 meter jarak rumah Pak Rahim dari rumahnya. Ia menangis dan menahan sakit sambil mengetuk rumah Pak Rahim. Namun sayang tidak ada respon apapun di malam itu. Tampaknya Pak Rahim sedang tertidur. Tak menyerah, si sulung lalu melanjutkan misinya untuk mencari pertolongan dengan mendatangi rumah kerabat yang lain. Kala itu ia mendatangi dan mengetuk rumah Ibu Naya. Dan beruntung di malam itu Ibu Naya lah yang menjadi malaikat penolong NI. NI yang masih sadar dan masih dapat berbicara segera menceritakan semua yang telah ia alami tentang bagaimana Juma melakukan hal jahatnya kepada ibu dan saudaranya. Dan inilah sisa-sisa kejahatan Juma di malam itu. Semuanya rata dengan tanah. Awalnya warga kampung mengira ini merupakan sebuah kebakaran yang biasa, mungkin dikarenakan konsleting atau hal yang lain. Namun ketika mereka mengetahui bahwa ada sesuatu di balik ratanya rumah Pak Syahrul, tentu warga murka dan mengutuk dengan keras apa yang telah pelaku lakukan. Kasus yang membuat heboh warga Watampone ini sampai-sampai menarik perhatian rasa empati Pak Bupati Watampone pada saat itu, Bapak Andi Fasar. Si bapak sampai-sampai mengunjungi si sulung yang pada saat itu lagi dirawat di puskesmas Caming. Ia menangis ketika Pak Andi datang menjenguknya. Tidak sulit bagi polisi untuk tahu siapa dalang dari aksi ngeri ini. Selain meminta keterangan dari si sulung, polisi juga mencurigai Juma yang menghilang pasca kebakaran yang terjadi. Tak biasanya ia menghilang seperti ini. Singkatnya, Juma berhasil diamankan di desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba oleh petugas yang melakukan pengejaran. Tim gabungan yang melakukan pengejaran terhadap pelaku dipimpin langsung oleh Kapolsek Libureng, AKP Makmur Rusli, bersama dengan jajarannya. Jumardin singkatnya ditangkap dan ia pun ditetapkan menjadi tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis tentang penghilangan nyawa dengan berencana. Pak Syahrul pastilah murka kepada Jumardin yang telah tega menghancurkan dan menghilangkan cinta sejatinya. Seperti yang saya telah katakan di awal, Pak Syahrul yang emosi kemudian melampiaskan dendamnya itu dengan melakukan penyerangan kepada Juma. Namun hukum tetaplah hukum, supremasinya wajib ditegakkan bagi si pelanggar. Pak Syahrul divonis 3 tahun penjara. Dan dalam persidangan yang penuh drama yang digelar di Pengadilan Negeri Watampone, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Jumardin alias Juma dengan hukuman seumur hidup. Namun ini belum selesai. Di tingkat banding atas upaya hukum yang dilakukan oleh JPU, hukuman seumur hidup itu kemudian berubah menjadi hukuman mati. Dan itulah kisah dari Watampone. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.